Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersua, Ustaz, untuk membicarakan masalah-masalah yang bermanfaat bagi umat. Dan topik yang akan kita angkat adalah masalah iman. Mau dijelaskan iman itu apa, makna arti iman, dan kemudian dalam kehidupan mengapa seseorang itu imannya bisa naik turun, Ustaz. Kira-kira itu yang mau dijelaskan. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Jadi iman ini sudah sering kita ucapkan dan kita dengar. Ini asalnya dari bahasa Arab, amana yu'minu imanan, bahwa mukmin. Jadi orang yang beriman kita sebut dengan mukmin. Kalau satu orang mukminun, kalau banyak mukminuna atau mukminina. Kalau perempuan mukminatun, kalau banyak mukminatun. Nah, sebenarnya iman ini artinya apa? Asalnya sebenarnya dari amina. Amina yakmanu amnun, bahwa aminun. Jadi amina itu aman, tenang, tentram. Jadi orang yang aman, yang tentram, yang tenang, itu namanya aminun. Nah, kemudian kalau dia memberikan rasa aman atau rasa tenang, rasa tentram, maka tidak lagi menjadi aminun tapi menjadi mukminun. Nah, menjadi amana yu'minu iman. Jadi iman itu artinya memberikan ketenangan atau ketentraman. Nah, oleh karena itu Allah itu dalam salah satu dari 99 Asmaul Husna itu Allah mempunyai namanya Al-Mu'minu. Tentu kita tidak mengatakan orang yang beriman, karena Allah kan bukan seperti kita manusia. Tapi Al-Mu'minu itu artinya zat yang memberi rasa aman. Dalam fi'il madinya Al-Mu'minu ini adalah amanah. Mari kita simak surah Quraisy. Di akhir ayatnya, alladzi at'amahum min ju', yaitu Allah yang memberi makan mereka dari lapar. Allah yang memberi makan, memberi rezeki. Wa amanahum, dan memberi rasa aman pada mereka min khauf, dari ketakutan. Itulah yang seharusnya disembah, yaitu falyabudu robba hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan rumah ini, yaitu Tuhan yang menguasai Baitullah, yang menciptakan manusia, yang memberi rezeki pada manusia dan makhluk-makhluknya. Maka yang disembah itu alladzi at'amahum min ju', zat yang memberi makan dari sebelumnya lapar, wa amanahum min khauf, dan memberi rasa aman. Jadi amanah di sini bukan dan zat yang beriman kepada mereka, bukan. Itu kalau beriman itu ada bi-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, misalnya orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Beriman ini maksudnya kita beriman pada Allah. Dengan kita beriman kepada Allah, maka kita akan dijamin keamanan, keselamatan, ketentraman hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah mengapa seorang yang mempunyai iman, meskipun imannya itu hanya miskola zarroh, seberat katakanlah zarroh atau seberat biji sawi atau lebih kecil lagi, pokoknya kalau ada iman, maka meskipun sebelumnya dia masuk neraka, lama di neraka karena banyak dosanya, amal kebaikannya tidak ada, hanya iman saja, maka Allah berkata pada malaikatnya, carilah
dari antara mereka yang ada imannya. Lalu kemudian didapat dan akhirnya mereka dimasukkan dalam surga. Nah, adapun mereka yang musyrik, yaitu dia menduakan Allah, dia iman pada Allah, tapi imannya ini terkotori dengan syirik. Nah, dia juga yakin pada selain Allah. Wah, kalau seperti itu imannya rusak dengan syirik. Karena perbuatan syirik itu menghapus semua amal. Dan syirik itulah lawan daripada iman. Kadang ya, iman itu dimaksud adalah ikhlas. Seperti misalnya man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Iman di sini dia berpuasa dengan penuh ketaatan, keikhlasan, hanya ditujukan kepada Allah. Itulah iman. Berarti iman di sini adalah semata-mata taat dan ikhlas kepada Allah. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Seperti itu. Ya. Nah, tadi pertanyaannya yang belum disampaikan, belum dijawab tentang naik turun ya. Oh iya, Ya, betul. kira-kira bagaimana? Ya, Kenapa dia naik tapi kadang-kadang turun? Ya, betul. Jadi disebutkan al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu bertambah, naik ya. Semakin kuat, semakin kuat. Tapi juga bisa yang kusu. Nah, koso yang kusu artinya berkurang. Nah, kapan iman itu naik? Yazidu bitta'ah. Kalau dia melaksanakan kebaikan, ketaatan, misalnya dia diperintah untuk bersedekah, dia sedekah. Nah, ketika dia bersedekah karena Allah itu, rasa tentram hatinya naik. Dia menjadi senang, jadi gembira. Nah, iman yang naik itu bisa dilihat dari ketentraman hatinya. Sebagaimana disebut di dalam surah Al-Fathu, surah ke-48 ayat 4, huwaladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan ketentraman atau as-sakinah dalam hati orang-orang yang beriman, liyazdadu, agar bertambah imannya, ma'a imanihim, bersama dengan iman yang sudah ada. Lalu Allah turunkan as-sakinah, maka iman yang sudah ada itu bertambah dia. Artinya bahwa iman yang bertambah itu sejalan atau berbanding lurus dengan as-sakinah. Semakin orang itu tentram, maka itu indikasi semakin kuat iman. Nah, contohnya ya, orang sekarang rame, wah ini harga barang naik, ini naik. Ini sebentar lagi katanya pertalit mau naik, listrik naik, gas naik dan sebagainya. Kalau orang yang beriman, dia akan mengatakan ini urusan dunia yang terkait dengan makan, dengan apa sajalah yang ada di dunia. Nah, bagi orang yang beriman, yang dia cemaskan adalah kalau misalnya enggak boleh sholat, gitu, itu dia menjadi khawatir ya. Tapi kalau ada yang melarang begitu ya terus dilawan, ya kan? Karena negara kita kan negara yang menempatkan agama di nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila itu, sehingga kemungkinannya ya sangat kecil. Jadi maksud saya begini, kalau orang yang beriman dia mengkhawatirkan urusan agamanya. Kalau kemudian dia menjadi tidak suka lagi membaca Quran, tidak lagi suka mendengar Al-Quran, atau melihat ulama ya pakai jenggot, pakai agamis, itu sudah tidak suka. Ini tanda-tanda imannya itu berkurang, bahkan bisa hilang meskipun dia sebenarnya terlahir dalam keadaan seorang muslim. Karena kenyataannya memang banyak ya orang-orang Islam yang mungkin terlalu lama bergaul dengan
kehidupan yang tidak islami di barat atau dengan orang-orang barat yang memang tidak pernah mendengar adzan, tidak pernah mendengar Allah gitu. Sehingga lama-lama imannya ini asing dengan kalimat-kalimat seperti itu. Yang ada justru dia mungkin dengarkan musik atau bergaya hidup seperti mereka ya. Akhirnya lama-lama menyukai baju-baju mereka, ya dasi apa gitu kan, lalu menyukai kebiasaan mereka, pesta dan sebagainya. Nah, orang-orang yang demikian itu ya termasuk orang yang cinta dunia. Nah, kalau sudah cinta dunia, hubbud dunya wa karahiyatul akhirah, sudah benci pada kehidupan akhirat, termasuk kematian. Padahal kematian bagi orang yang beriman itu adalah ya dinantikan dalam arti berhenti dari keburukan. Maksudnya tidak ada lagi yang bisa mengganggunya, yaitu setan-setan tidak akan lagi bisa menggodanya, tidak akan datang untuk mempengaruhi berbuat keburukan, sehingga dia merasa rohah, jadi dia menjadi rehat atau beristirahat dari keburukan. Adapun kebaikannya boleh jadi akan terus meskipun dia sudah meninggal, karena ada 3 perkara itu. Ya, 3 perkara, mungkin sedekahnya, ilmunya dan lain sebagainya, anak-anaknya dia didik yang mendoakannya terus dan sebagainya. Nah, seperti misalnya kegiatan seperti ini, mungkin sudah meninggal, ya. Mungkin panjenengan sudah meninggal, saya sudah meninggal. Mungkin ada yang mendengarkan, masih nonton, ya, tentang pembicaraan kita ini mengenai iman, ya kan? Jadi orang yang beriman ini beruntung sekali. Ya, bahkan Allah berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh sukses, beruntung orang yang beriman. Tapi disebut al-mu'minun, itu orang yang imannya sudah established. Kalau masih alladzina amanu mungkin masih belum. Masih rata-rata ya. Masih rata. Tapi kalau sudah al-mu'minun, ulaika alladzina ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, mereka itu orang-orang mukmin yang benar-benar sudah kuat imannya. Nah, mereka ini tidak tergiur dengan harta, dengan kekuasaan, dengan popularitas. Karena itu bagian dari kehidupan dunia yang menurut pandangan orang yang seperti ini, orang beriman ini, itu adalah perkara yang murah, yang sederhana, yang simpel. Maka dia lebih menyukai sholat berjamaah, membaca Quran, berdakwah, mengajari Quran. Itu baginya adalah akhirat yang sangat menggiurkan. Nah, begitu. Oke. Baik, Ustaz. Penjelasan tentang iman saya kira cukup komprehensif. Mudah-mudahan kita dan teman-teman kaum muslimin bertambah imannya. Bertambah iman. Terus sampai istiqomah sampai ajal tiba. Betul. Dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.